Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konstruksi dan grup karya. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan Jikon, ke-9 NCKL, ini saham yang di request, ke-10 SSIA juga saham di request, ke-11 Hoci, ke-12 Fire, dan terakhir ADCP. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di harga 97, terkoreksi 1,02%. Kalau dilihat data saksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya WG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi seimbang. Langsung saja ke teknikalnya WG belum menarik. Langsung kalau dilihat ya dia di bawah 100 tuh rawan bisa melorot lagi walaupun ya lagi konsol. Tinggal lihat minggu depan lah seperti apa ya. Untuk WG kalau saya lebih ke wait and see dulu. Untuk WG lebih baik tunggu dia konfirmasi tutup kembali di atas 100 atau sekalian di 90 belinya biar risknya kecil. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini dia terus membentuk lower low. Bahaya nggak? Cukup rawan. Nggak juga bahaya ya. Masih aman lah di atas 90. Pokoknya kalau dia jebol 90 jual. Tapi belinya ya dekat-dekat 90 aja kalau mau. Atau tunggu dia tembus 100. Untuk WG, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya minggu ini volume kecil. Ya kalau mau oke, harus rebound, harus candle hijau. Minggu depan nggak boleh enggak, atau minimal doji. Kalau minggu depan merah lagi, sangat mungkin ke 90 untuk WG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup dengan 141, menguat 0,71%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Witon didistribusi. Langsung saja katakan Witon belum menarik juga. Ya, mungkin gak sih pola imported triangle holder? Kalau dilihat ya masih mungkin aja. Kalau sekarang pakai aja supportnya 100 berapa? 135. Kalau sampai 1-2 minggu ke depan dia jebol, ya udah lemah. Itu aja. Kalaupun Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, ya kalau mau stop loss di bawah 130. Kalau sampai dia membentuk lower low, tinggalin aja dulu ya, apalagi nih saham sudah tahu kan seperti apa fundamentalnya, tapi memang sentimen rumor tuh selalu muncul untuk Witon ya lihatnya secara teknikal aja. Kalau jebol support ya jual karena ya fundamentalnya ya jelek ya saat ini, nggak tahu kedepannya membaik. Nanti kita lihat kalau dia tembus 155 ya akan uptrend menembus MA 200-nya, cuma kan belum saatnya. Seperti itu, lebih baik wait and see dulu untuk Witon seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 388, terkoreksi 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Wika lagi disupport lagi sekarang. Berapa supportnya? 370. Itu support kuat semenjak Mei 2003 dan itu support terendahnya, all time low-nya tahun ini ya. Jadi kondisi seperti ini yang perkiraan saya dia bisa jadi pola cup handle. Nah, ini contohnya kalau dia gagal walaupun memang ada candle reversal. Mana sih candle reversal ada sinyal ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, dua ini candle reversal biasanya. Tapi lihat, tuh dia nggak kuat naik dan jebol. Ya udah, kalau pas Bapak Ibu beli dan dia jebol ini ya tinggalin. Coba misalnya belinya pas candle hijau ya. Karena melihat reversal beli di 454. Ya udah cut loss sekitar 5-6%. Daripada Bapak Ibu dibawa turun sampai 13%. Walaupun memang kalau belum dijual ya baru plotting ya, bisa aja balik BP atau malah profit. Kalau kita jual langsung cut loss kan uang kita ya udah hilang senilai persentasenya tadi, misalnya di 5%, 6%. Ya mungkin itu juga yang bisa menjadi mengganggu psikologis kan, seperti itu. Untuk Wika kalau ini mungkin nggak double bottom ya, lihatlah 1-2 minggu ke depan masih kuat nggak 380 atau 370-nya itu. Kalau jebol ya gagal juga. Tapi kemungkinan kalau saya lihat ya ini bertahan ya, kemungkinan besar bertahan seperti itu. Tapi ini disclaimer, kalau dilihat dari time frame weekly-nya 4 minggu udah terus turun, volumenya biasa aja nih turun. Kemungkinan besar sih ada teknikal rebound minggu depan. 1-2 minggu ke depan harusnya bertahan di atas 370. Ya kalau dia koreksi ke 370 tuh ada potensi mantul. Risknya kecil juga. Kalau Bapak Ibu dapat di bawah 380 belinya ya risknya kecil. Seperti itu. Untuk Mika langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 454 menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Adi didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, Adi juga agak rawan kalau sampai jebol EMA 200-nya 440.
Mungkin nggak dia turun ke bawah lagi dan konsolidasi di bawah ya, mungkin aja, tapi rugi waktu. Bagi yang mau hot silahkan juga. Kalau dilihat ini ada pola cup and handle terbalik untuk Adi seperti ini. Nah, target turunnya yang perkiraan saya naik gagal, ya ada potensi turun 360 kayaknya ya turunannya. 380 situlah ya untuk Adi. Kalau kondisi seperti ini, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, lihat besok Senin kalau memang ada buying power ya masuk, kalau nggak ada ya jangan, seperti itu. Untuk Adi memang sekarang di area support EMA 200 nya mestinya sih bisa dijaga, tapi tergantung masing-masing kalau mau entry. Ini bukan rekomendasi juga ya, seperti itu. Adi langsung saja ke selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 695 menguat 1,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau bukan semuanya PTPP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PTPP kalau kondisi seperti ini bisa turun lagi ya. Memang dia sekarang tuh ya bisa dibilang di area support minor 700 sampai 795. Tapi rawan juga bisa jebol. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau melihat PTPP? PTPP itu neckline-nya ada di 660, 675, itu ada pola cup and handle juga. Kalau jebol bisa melorot dalam juga ya, bisa ke 550, 540 arah PTPP. Jadi kalau saya untuk PTPP belum dulu lah, atau lihat Senin ya. Sama seperti ini nih belum tentu juga turun. Kalau Senin tiba-tiba ada flow buying power baru masuk ya. Gimana caranya sih melihat bid offer, melihat chartnya? Kalau yang sahamnya mau naik ya Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader, bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandar lagi end of day, dan tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan ini strategi nggak harus dipakai di saham scalping, bisa untuk swing trade, untuk buy on weakness, buy on breakout, saham-saham yang diincar seperti itu ya. Jadi untuk PTPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di 4.460 menguat 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semalingnya JSMR didistribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. JSMR sih di bawah 4.500 juga masih rawan. Kalau menurut saya ini tutup aja. Bisa jebol, bisa sampai turun 4.000 lagi. Ya, pokoknya hati-hati untuk JSMR. Walaupun ada support minor di 4.300 nih ya, tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau saya lihat, kalau 1-2 hari ke depan dia koreksi, kemungkinan besar sih bisa jebol 4.300. Bisa mantul tuh mungkin di 4.100 sampai 4.000 ini. Ya, itu. Karena ini ada sinyal dia potensi bisa turun, kecuali Senin besok kembali ke atas resistennya nih 4.500, 4.600 ya cukup aman. Asalkan Senin Selasa balik. Seperti itu. JSMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 176, terkoreksi 2,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Crush didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Crush skip dulu lah. Belum menarik nih. Memang volume membesar saat dia konsolidasi. Ini bisa dibilang konsolidasi. Tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus 190-nya aja. Ya kalau saya seperti itu aja. Tunggu dia tembus 190 baru beli. Buy on breakout aja. Daripada nangkap pisau jatuh malah cut loss. Ya, tapi tergantung masing-masing. Dalam kondisi seperti ini juga buy on breakout tuh sebenarnya beresiko. Kalau gagal false break kan cut loss juga. Apalagi rentan dia itu false break. Kalau saat kondisi ya bagaimana Bapak Ibu melihat lah. Apakah mau beli di support? Nih kan dia di support. Kalau mau beli ya dan cut loss misalnya jebol berapa tuh? 170 ya boleh juga. Tapi ya sama. Saat saham downtrend itu buy on breakout sering false break, beli di support bisa kena stop loss, malah jebol lanjutan. Seperti itu memang ya. Makanya harus lebih teliti, walaupun coba terus sistem trading Bapak Ibu di saat sahamnya downtrend. Gimana sih strategi yang bener? Walaupun memang nggak bisa 100%. Ya kalau Bapak Ibu bisa 60-70% win rate-nya saat lagi downtrend, saham-saham Bapak Ibu tahu polanya ya itu udah cukup lumayan. Ya, seperti itu. Untuk Crush langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang ditutup di harga 104 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Jikon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Jikon 100 harusnya dijaga. Apalagi candlenya doji ya, harus bertahan. Kalau dia dibakar semarinnya belum terlihat yang signifikan. Malah terlihat sedikit ada distribusi. Ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan seperti apa Jikon. Kalaupun Bapak Ibu ada yang beli ya
Kalau dia tutup di bawah 100 tuh tinggalin dulu aja untuk Cikon ya. Harus rebound dia minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya belum ada sinyal juga, candle-nya juga belum bagus. Jadi ya lihat minggu depan konfirmasinya kemana kira-kira arahnya, mampukah dia konsolidasi. Kalau mampu berarti minggu depan Senin Selasa mulai rebound, dia mengarah ke area 112 sampai 116, itu resisten selanjutnya yang akan dituju oleh Cikon. Seperti itu untuk Cikon. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NICL yang ditutup menguat 24,57% ke harga 294. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dia buka semuanya NICL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, NICL ya bagus. Peluang besar sih 320 disentuhnya resisten kuat semenjak April 2023. Dia ini sudah turun dalam juga ya. Tuh, dia turun dalam, koreksi ABC, tapi ya memang dalam turunnya ya. Apakah ini dia dalam pembentukan? Bisa jadi loh ya. Web 3 kan kalau melihat view-nya seperti ini. Ya, tapi kalau tren jangka pendeknya seminggu ke depan dia akan menguji resistennya 300 sampai 310. Itu arahnya apakah mungkin bisa all time high ya, kita lihat aja seperti apa nanti pergerakannya ya. Bisa di scalping, ODT, fast trade untuk NICL. Bagus nih kalau yang punya di bawah ya hold aja selama di atas. Kalau di atas 250 terlalu dalam. Kalau dia menurut saya ya, kalau Bapak Ibu mepet cuman punya dari harga 2340 atau 220 ya, kalau dia jebol 270 atau 280 tuh TP aja dulu. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya ya. Untuk NICL ya arahnya masih akan ke atas. Kalau melihat historinya ini ya lanjut harusnya ya. Cuman setelah dia nyentuh 310 mungkin 320, apakah ada profit taking karena sudah 2 kali arah, berarti udah kenaikannya itu 34 tambah 24 berarti 58% kenaikan. Ya, takutnya sih ada profit taking dulu, koreksi. Kalau dia ini koreksi cukup dalam tuh biasanya. Ya, seperti itu. NCL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang ditutup di harga 426 menguat 4,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SSIA diakumulasi. Nah, SSIA ini menarik nih. Kalau Bapak Ibu belum punya ya bagaimana strateginya aja nih. Dia retest aja nih. Siap-siap web 3. Web 3 tembus 430 harusnya jalan. Ya, ini udah kelihatan nih. Pola cup handle-nya udah di retest. Pola pattern pack juga ya sama lah, apapun polanya itu tutup aja bawahnya. Nah, ya tinggal tembus 430 besok digas ke atas, targetnya perubahan praksi harga 500. Itu untuk SSIA. Menarik nggak? Menarik SSIA. Boleh beli nggak ya? Tergantung Bapak Ibu. Kalau support kuatnya itu 400 untuk SSIA. Menarik pokoknya SSIA tuh sinyal ke atas lah. Apalagi Bapak Ibu perhatikan nih sudah mematahkan trend on trend. Kemarin dia retest aja nih. Coba tutup ya. Ini dia kan retest. Naik breakout gagal fast. Retest dulu langsung mantul. Volume memang nggak terlalu kuat, tapi ya sinyalnya bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lah, candle-nya bullish engulfing dan tutupannya di harga 20 ke atas, harusnya lanjut untuk SSIA. Seperti itu. SSIA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup di harga 194, terkoreksi 6,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, di broker semuanya Soci di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Soci lagi konsol. Kalau dilihat seperti ini, cuman 200 dah tembol. Arah selanjutnya 180. Lihat aja Senin seperti apa ya. Belum pasti juga jebol. Tenang aja Bapak Ibu yang masih hot ya. Cuman kalau dia jebol gimana tuh? Strategi apa, akan average down atau akan lots? Ini kan kelihatan dia lagi konsol. Konsolnya ternyata di bawah. Gak mampu naik kan, perkiraan saya di atas konsol. Tapi ternyata false break. Satu hari aja di atas candle merah hijau, habis itu turun. Konsolnya malah di bawah. Tapi bisa jebol. Kalau menurut saya bisa. Hati-hatilah. Pokoknya ya untuk Soci tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Dia arah isu apa atau apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu tulis di kolom komentar. Bisa ya biar teman-teman yang lain tahu. Jadi seperti itu untuk Soci. Kalau support kuatnya pakai 180. Kalau mau bagus Senin Selasa kembali rebound tembus 200 lagi. Untuk Soci. Langsung saja ke saham selanjutnya. Fire yang ditutup di harga 195 menguat 14,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya Fire ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Fire arahnya kemana? 200 dan 220. Resisten yang dulunya support kuat. Kesana arahnya kalau baru beli harga sekarang. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli pas di area support ini kan kelihatan dia konsolidasi. Dia beberapa kali mengarah support, mantul. Naik lagi, turun naik lagi, potensi tembus 200 Senin ya. Langsung saja ke saham terakhir,
Ada DCP yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau demokrasi kemarinnya ADCP diakumulasi. Langsung saja kata ikannya aja DCP lagi konsol. Sabar-sabar loh kalau Bapak Ibu yang suka. Ya masih sama trading plan-nya. Kalau dia gagal bertahan di atas 55, 54, 53 tuh jual aja. Tapi ya nggak menarik, nunggunya lama ya. Mending induknya sekalian Adi daripada DCP ini. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa gabung bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.